Halo mas-mas ganteng dan mbak-mbak cantik dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini merupakan film terbaik di tahun 90-an dan dibintangi oleh aktor terbaik saat itu, yaitu Stephen Chow. Film ini sendiri menceritakan tentang kolaborasi polisi dunia dan polisi akhirat dengan penuh kelucuannya dalam menangani tugas terakhir mereka. Jadi bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita ke videonya. Selamat menonton dan cek gicrot. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua bersaudara yang sedang membakar jimat untuk para roh. Mereka ini bernama Paman Chin dan Paman Chang. Tak lama kemudian, mereka mendapat perintah untuk menginvestigasi kasus narkoba oleh atasannya. Jadi, ceritanya dua saudara ini adalah seorang polisi. Setelah sampai di tempat yang diinfokan, mereka tidak melihat siapapun. Paman Chin pun berpendapat jika tempat itu sudah tidak digunakan lagi, karena memang terlihat berantakan dan sedikit seram. Namun, berbeda dengan Paman Chang. Menurutnya, tempat seperti ini adalah tempat yang biasa digunakan untuk markas para penjahat. Mereka kemudian berbagi tugas, di mana Paman Chin memeriksa di luar, di sekitaran tempat itu, sedangkan Paman Chang memeriksa tempat itu lebih dalam. Saat terlihat cahaya di balik dinding, Paman Chang pun bergegas untuk memeriksanya. Dan ternyata dugaannya benar, di balik dinding itu adalah tempat untuk memproduksi narkoba siap edar. Ketika sedang fokus mengintai, Paman Chang ketahuan. Seketika mereka saling gelut dan tembak-tembakan sudah tidak bisa dihindari lagi. Dan pada akhirnya Paman Chang tertangkap. Kemudian datang bos besar dari penjahat itu dan langsung menembak kepala Paman Chang. Di sisi lain, Paman Ching yang belum juga mendapat kabar dari Paman Chang merasa khawatir dan memutuskan untuk kembali. Saat sampai di tempat itu, ia pun dikagetkan dengan Paman Chang yang jatuh ke mobilnya. Shin kemudian berpindah ke alam akhirat, di mana Paman Chang sedang akan diadili. Cepet amat, dimandiin aja belum ini si Paman, ya elah. Ia pun merasa sangat bingung karena begitu banyak orang di sana, dan karena antriannya lumayan panjang, Paman Chang pun terlihat menunggu sambil membaca koran. Biar nggak jenuh, kata malaikat di sana. Namun, ia terkejut saat melihat berita tentang kematian dirinya, yang diberitakan mati bunuh diri. Tentu ia tidak terima dengan hal itu. Ketika gilirannya untuk diadili tiba, hakim di akhirat itu pun bertanya tentang siapa yang membunuhnya. Namun, Paman Chang tidak bisa menjawab, karena saat kematiannya, ia tak melihat wajah si pelaku. Karena hal itu, hakim pun memutuskan jika kematiannya karena bunuh diri. Tentu keputusan itu ditolak sama Paman Chang. Lalu, ia meminta kepada sang hakim untuk kembali ke alam dunia lagi, agar bisa menemukan orang yang telah membunuhnya. Awalnya, hakim menolak permintaan dari Paman Chang ini dengan alasan apapun. Namun, saat uang segepok berbicara, hakim pun auto mengiyakan permintaan Paman Chang. Anjir, hakim akhirat pun disogok sama dia. Sebelum kembali ke dunia, ia diberikan kantong jimat dan diberitahukan jika ada yang memiliki tanda lahir 6 titik, maka orang itu akan menjadi penyelamatnya. Cerita pun berlanjut ke alam dunia lagi. Saat itu, di tempat akademi polisi, terlihat sedang dibuka pendaftaran untuk menjadi petugas. Dan terlihat banyak anak muda yang sedang mengantri untuk tes kesehatan. Kemudian cerita berfokus pada seorang pemuda disiplin yang sedang terlihat asik tidur. Pemuda ini bernama Hasing. Ia pun mendapat giliran untuk tes kesehatannya. Di dalam, dokter menyuruh Hasing untuk membuka celananya. Tiba-tiba terlihat Paman Chang yang sudah kembali ke dunia. Dan dengan tak sengaja, ia melihat tanda lahir 6 titik di pantat Hasing. Seketika ia teringat dengan pesan hakim saat di alam akhirat tadi. Shin kemudian berpindah saat Hasing sudah lolos seleksi petugas kepolisian. Ia pun datang ke kantor dan bertemu dengan partnernya yang terlihat sedang membaca majalah 18+.
Dan karena saking hikmatnya, pria itu sampai tak menyadari kedatangan Hasing. Hai. Saat Hasing melihat-lihat foto di ruangan itu, terlihat foto Pamancang yang bergerak, seakan-akan bilang, "Say hello." Akan tetapi, Hasing tidak memperdulikannya. Ia kemudian diajak partnernya pergi ke toilet hanya untuk kencing. Dan kemudian dikenalkan dengan petugas kebersihan, yaitu si nenek tua. Namun, nenek bukan sembarang nenek, karena nenek ini masih perawan, cuy. Setelah itu, ia diajak untuk mengambil persenjataannya. Tiba-tiba Pamancang muncul lagi, yang kemudian menukar senjata yang akan digunakan Hasing dengan senjata Pamancang dulu, saat masih hidup. Setelah beres, mereka berdua pun langsung pergi bertugas, di mana saat itu mereka ditugaskan untuk menggerebek tempat prostitusi. Sebelum itu, Pamancing memberitahu Hasing, jika tempat itu ada 2 poluan yang sedang menyamar. Poluan itu berciri-ciri menggunakan kaos kaki sampai paha, yang berbentuk jaring ikan. Dia juga diberitahu kode misi berbahasa Vietnam bila bertemu dengan mereka. Sesampainya di TKP, mereka pun segera melakukan tugas masing-masing, di mana Pamancing bertugas mengintai dari luar sambil rebahan di mobil. Santuy amat. Sementara Hasing bertugas memeriksa keadaan di dalam. Saat bertemu dengan pemilik panti pijat, ia langsung ditawari untuk memilih wanita yang ia suka. Tapi, ia meminta untuk melihat kakinya dulu, berniat untuk mencari poluan yang sedang menyamar di tempat itu. Namun, ia malah terkejut karena semua wanita itu memakai stalking yang sama. Dan karena tak mau ambil pusing, ia pun menyewa semuanya. Bagus. Saat di kamar, ia berteriak tentang kode misinya. Namun, lagi-lagi semua wanita itu bisa menjawab kode misi tersebut. Karena ternyata mereka semua berasal dari Vietnam. Kocak sih. Sementara kedua poluan yang sedang menyamar terlihat baru saja muncul di ruang tunggu. Sementara Hasing yang kebingungan, ia berlari keluar, yang kemudian dihadang oleh petugas keamanan di tempat itu karena dicurigai gerak-geriknya. Tak kekurangan akal, Hasing pun mengaku jika ia adalah seorang mahasiswa. Tapi saat ditanya kartu pelajarnya, ia mengaku jika tidak membawanya. Hasing pun mencoba untuk kabur, namun percuma, ia langsung dihajar. Di sisi lain, para poluan yang sedang menyamar ternyata juga sedang gelut. Namun pada akhirnya mereka semua tertangkap. Seketika datang arwah Pamancang yang langsung menolong mereka. Ketika semua beres, datanglah Pamancing yang melihat penjahat di tempat itu sudah tepar. Ia pun mengira jika Hasinglah yang melakukannya. Dan tugas pertama mereka berdua pun selesai. Pamancing sendiri sebenarnya mempunyai sebuah keahlian, yaitu tangannya bisa memanjang. Tak hanya itu, ada yang lebih mengejutkan lagi, di mana ia mempunyai seorang anak perempuan yang amat cantik dan manis bernama Nonayu. Saat Hasing sedang ada di dekat rumah Pamancing, ia pun merasa terpesona dan juga tertarik dengan Nonayu yang tak sengaja lewat. Sampai-sampai ia melihat tanpa berkedip. Dan mungkin rejeki, tiba-tiba angin kencang datang yang membuat rok Nonayu terangkat hingga terlihat kancutnya. Pokoknya indah. Tentu hal itu membuat Hasing kaget sampai menjatuhkan barang-barang yang ia bawa. Nonayu yang menyadari hal itu pun kemudian menghampiri Hasing dan membantu merapikannya. Setelah itu, Hasing masuk ke rumah bekas Pamancang yang terlihat begitu berantakan. Saat ia melihat foto Pamancang, foto itu tiba-tiba berkedip dan kemudian muncul arwah Pamancang di situ. Melihat hal itu, Hasing pun ketakutan dan langsung berlari keluar. Namun anehnya, ia kembali lagi ke ruangan tadi dan melihat arwah Pamancang yang sedang duduk santuy sambil ngudut. Ia pun mencoba untuk pergi keluar lagi. Namun tetap saja ia kembali ke ruangan itu. Sampai akhirnya ia pun merasa lelah sendiri. Sambil menangis, Hasing kemudian bertanya apa alasan menghantuinya. Pamancang lalu memberikan sebuah kesepakatan. Namun Hasing menolak dan tiba-tiba arwah Pamancang menghilang. Di keesokan harinya saat Hasing bersama dengan partnernya sedang bertugas untuk menangani rencana bunuh diri, ia pun menceritakan semua yang dialaminya pada partnernya itu. Pamancing kemudian bilang,
Bila membantu roh akan mendapatkan keberuntungan, dan sebaliknya, apabila menolak akan mendapatkan kesialan. Benar saja, ketika baru saja turun dari mobil, Hasing langsung mendapat kesialan menginjak paku. Dan saat berbicara dengan polisi yang ada di tempat itu, mukanya dilempar kantong sampah. Kini ia pun percaya dengan penjelasan pamancing, dan segera menyusulnya ke atas gedung. Sesampainya di sana, bukannya langsung membantu menggagalkan rencana bunuh diri, ia malah sibuk bertanya tentang kesialannya. Dan karena kesal setiap bertanya selalu dicela, ia pun murka dan marah. Lalu menyuruh orang itu untuk segera bunuh diri. Akan tetapi apesnya, malah ia sendiri yang terjatuh. Setelah kejadian itu, ia memanggil rohnya pamancing dan menyetujui kesepakatannya. Pamancang akan membantu Hasing untuk mendapatkan hati Nonayu. Sementara Hasing akan mencari tahu siapa orang yang telah membunuh pamancang. Tapi karena ia belum percaya dengan pamancang, jadi Hasing meminta agar dibuktikan terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, mereka datang ke tempat Nonayu. Terlihat Nonayu yang sedang syuting. Sementara di luar, pamancang menyuruh Hasing untuk memberikan Nonayu bunga. Hasing pun mencoba mendekati Nonayu sembari membawa bunga. Kemudian memberikan bunga tersebut kepada sapi. Tentunya Nonayu merasa terkejut. Tak lama kemudian, terlihat seorang bos bertopi yang datang sambil membawa bunga. Dia bernama Tang Li, yang menyukai Nonayu. Karena tidak suka dengan penolakan Nonayu, pria itu pun memaksa Nonayu. Hasing yang melihat kejadian itu bergegas untuk membantu. Namun malah ia sendiri yang dihajar sampai babak belur. Ia kemudian meminta pamancang untuk membantunya. Akan tetapi, pamancang seolah-olah tidak melihat kejadian itu dan malah asik rebahan. Santuy dong. Setelah itu mereka semua pun bubar. Nonayu kemudian mendekati Hasing dan bilang berterima kasih. Dan dari sinilah awal mula mereka menjadi lebih dekat. Di sore harinya saat ia menunggu Nonayu pulang, tiba-tiba datang pamancang yang kemudian bilang jika ia telah berhasil dengan kesepakatannya. Setelah Nonayu datang, kencan pertama mereka pun dimulai. Tatapan mesum dari Hasing membuat Nonayu menjadi merasa malu. Ketika mereka berpelukan dan terasa jika ada yang empuk-empuk menempel, Otong yang gelisah pun seketika bangun dari tidurnya. Namun langsung dipatahkan sama dia. Dan itulah kencan pertama mereka yang menyenangkan. Singkat cerita, mereka mendapat tugas dari atasan mereka lagi untuk memecahkan sebuah kasus narkoba. Saat sampai di TKP, mereka langsung menemukan narkoba yang disembunyikan di dalam sebuah mobil, yang kemudian datang sekelompok penjahat di tempat itu, dan pertarungan yang tidak sengit pun terjadi. Lagi-lagi si pamancing datang saat kejadian sudah beres. Karena keberhasilan mereka dalam menangani kasus narkoba itu, mereka dipanggil inspektur untuk kemudian diberi penghargaan. Di sini seharusnya Hasinglah yang mendapatkan penghargaan tersebut. Akan tetapi pamancing berusaha merebutnya dengan mengaku jika ialah yang menemukan narkoba itu. Hasing pun kemudian menunggu di luar. Tiba-tiba datang pamancang yang sudah tahu situasi dan kondisinya, yang kemudian menjahili pamancing dengan menggunakan mantra cabul yang dipasang di tubuh si inspektur. Ibu inspektur pun langsung auto pengen. Namun pamancing malah memanfaatkan keadaan. Sementara di luar ruangan itu, banyak orang yang melihat mereka dari balik jendela. Kemudian ibu inspektur disadarkan kembali dan langsung menendang pamancing. Ia sendiri merasa kebingungan dengan apa yang terjadi, yang kemudian bertanya pada anak buahnya. Di sini Hasing pun membalas pamancing dengan mengatakan jika pamancinglah yang mesum.
Di malam harinya saat Pamancing sedang mengobati luka akibat kejadian tadi siang, Nona Yu memperkenalkan kekasihnya dan mereka berdua pun dipertemukan kembali. Pamancing pun terlihat biasa saja. Namun sepertinya Pamancing ini merencanakan sesuatu pada Hasing di balik senyum tidak manisnya ini. Di depan Nona Yu, mereka terlihat biasa saja. Akan tetapi saat tidak ada Nona Yu, mereka berperang, sampai Nona Yu pun terkena dampaknya. Scene kemudian berpindah pada Tang Li. Pria ini menyukai Nona Yu, dan terlihat sedang menemui seorang paranormal. Dan memberitahukan tentang penyergapan di tempat bisnis narkobanya. Paranormal itu kemudian bilang, jika ada yang tidak beres dengan petugas Hasing. Ada roh yang membantunya. Kemudian paranormal itu memberikan sebuah kalung pelindung untuk Tang Li. Sementara di tempat lain, terlihat Hasing yang sedang mencoba meminta jimat cabul pada Pamancang. Tentu saja Pamancang menolak, karena ia tahu jimat itu akan digunakan Hasing pada Nona Yu. Sedangkan Nona Yu sendiri sebenarnya adalah keponakan Pamancang. Tak habis akal, Hasing malah mencuri jimat cabul tersebut. Setelah mendapatkan jimat itu, Hasing pun langsung menemui Nona Yu. Akan tetapi di dalam hanya ada Pamancing yang sedang asik berduaan dengan seorang wanita. Sebelum ia masuk, ia sudah membaca mantra cabul tersebut, tapi malah mengenai dirinya sendiri. Kini nafsunya menjadi tak tertahankan melihat kumis Pamancing. Kemudian datang Nona Yu yang melihat kegemesan mereka berdua. Setelah ditampar, ia menjadi sadar kembali. Hasing pun mencoba meminta maaf dan menjelaskan jika ia terkena mantra cabulnya sendiri yang ia dapat dari Pamancing. Akan tetapi Nona Yu tidak percaya karena memang Pamancing sudah meninggal. Ia pun mencoba membuktikannya dengan memanggil arwah Pamancang dari pistolnya. Akan tetapi Pamancang tak juga muncul sampai pistol itu dikencingin, namun tetap saja tidak datang. Dan karena pistol itu tidak sengaja masuk ke WC, akhirnya Pamancang pun muncul. Mereka semua pun terkejut. Kemudian Pamancang menjelaskan tujuannya kembali lagi ke dunia, yaitu untuk mencari orang yang telah membunuhnya. Namun mereka malah saling menyalahkan tentang kejadian sebelum kematian Pamancang. Setelah itu Hasing pulang ke rumah. Pamancang pun mencoba untuk menagih kesepakatan mereka. Tapi Hasing pun merasa bingung, karena Pamancang sendiri tidak melihat wajah orang yang sudah membunuhnya. Dan ia hanya mengingat bau badan si pembunuh. Hanya itulah ciri yang mereka tahu. Kemudian mereka pergi ke tempat Pamancang dulu dibunuh. Namun di tempat itu tidak ada orang satupun. Ia mencoba untuk memeriksa tempat itu lebih dekat. Tanpa disadari, ada penjaga di belakangnya. Seketika Pamancang pun membantu Hasing. Tiba-tiba datang seseorang yang langsung menodongkan sebuah pistol ke arahnya. Orang itu ternyata adalah Tang Li. Saat mencium bau badan Tang Li, Hasing pun langsung sadar jika bau badan itulah yang membunuh Pamancang. Pamancang pun kemudian mencoba untuk membantu Hasing. Namun Pamancang langsung terpental karena kalung yang dipakai Tang Li. Akan tetapi hal itu tak berselang lama, karena mereka langsung bisa membalikkan keadaan, dan Tang Li pun langsung auto minggat. Hasing pun mencoba menembak Tang Li, akan tetapi tembakannya malah mengenai kalung yang dipakainya. Setelah kejadian itu, Tang Li langsung menemui si paranormal. Si paranormal itu kemudian menjelaskan jika petugas polisi yang tadi dilawan adalah anak buah dari orang yang pernah Tang Li bunuh. Kini mereka berdua pun mencoba untuk mengalahkan Pamancang terlebih dahulu. Scene kemudian berpindah ke Pamancing yang sedang berdoa dan sekaligus juga sambat tentang penderitaannya yang disebabkan oleh Hasing dan juga Pamancang. Tiba-tiba datang seseorang yang ia kira itu adalah dewanya. Tentu ia merasa sangat senang karena berpikir jika semua ini adalah doanya yang terkabul. Ia memberikan sebuah mantra pada Pamancing, dan itu adalah mantra untuk mengurung arwah Pamancang. Setelah ia pergi, ternyata dewa itu adalah jelmaan dari si paranormal. Tak lama kemudian, terlihat Hasing yang datang ke rumahnya untuk mengajak Nona Yu jalan-jalan. Kemudian, Pamancing meminta pistol Hasing dan bilang jika hanya untuk pergi jalan-jalan tak perlu dengan membawa senjata. Hasing yang tak tahu maksud sebenarnya pun menurut saja, lalu kemudian pergi dengan Nona Yu.
Setelah itu, pamancing langsung menyumpal moncong senjata itu dengan kertas mantra dari si paranormal. Saat pamancang keluar, ia tiba-tiba terperangkap dalam sebuah gelembung yang membawanya sampai ke tempat si paranormal. Lalu dikurung di sebuah tempat yang dikhususkan untuk roh. Sementara itu, Hasing dan Nona Yu yang sedang asik berduaan diganggu oleh Tangli dan anak buahnya, yang langsung menghajar Hasing. Hasing pun mencoba memanggil arwah pamancang, akan tetapi tak kunjung datang karena pamancang sudah dikurung oleh paranormal, yang pada akhirnya Hasing pun dihajar habis-habisan sampai babak belur.